Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 14. Ya, di sini tentang barisan aritmatika yang digabungkan dengan persamaan kuadrat. Lihat soalnya, diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat minus k kuadrat tambah 3k min 12 x tambah 2k min 1 sama dengan 0. Dengan k suatu konstanta. Jika x1, k, dan x2 merupakan tiga suku pertama deret aritmatika dengan suku positif, maka jumlah n suku pertama deret tersebut adalah langkah pertama kita lihat dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat min k kuadrat tambah 3k min 12x tambah 2k min 1. Karena ini persamaan kuadrat, berarti ini nilai A, ini nilai B, dan ini nilai C. Seperti itu. Di sini urutannya X1, K, dan X2. Kita cari X1. Nah, X1 itu kita dapatkan dalam persamaan kuadrat itu X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Tuh. Kita nggak tahu X1 X2 nya, tapi kita ibaratkan ini dulu. Min B per A. Min B per A berarti nilainya adalah min B nya ini. Minus K kuadrat tambah 3K min 12 per A. A-nya itu 1. Berarti nilainya X1 tambah X2 itu sama dengan min sama min hilang, tinggal K kuadrat tambah 3K min 12. Persatunya dihilang langsung saja. Berarti ini anggap persamaan 1. Lanjut, kita mencari nilai yang perkaliannya X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C nya dapat 2K min 1 per A nya 1. Berarti X1 kali X2 itu sama dengan 2K min 1. Dan ini adalah angka persamaan 2. Oke, seperti itu ya. Ingat, hubungan yang kedua kita baru mencari yang barisan deret aritmatikanya, yakni ketika deret aritmatika dapatnya adalah X1 K X2. Ya, ini deret aritmatika. Kita tahu bahwasanya nilai suku pertama ini A, ini U1, ini U2, ini U3 gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya suku ke-1 tambah suku terakhir itu sama dengan 2 kali suku ke tengah, suku kedua. Ya, 2 kali suku kedua. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat X1 ditambah X2 itu sama dengan 2K. Ya, suku kedua ya. Nanti ini anggaplah persamaan 3. X1 tambah X2 ini 2K bukan persamaan untuk kuadrat, tapi persamaan untuk aritmatikanya. Seperti itu. Sekarang yang persamaan 3 ini coba kita masukkan ke persamaan 1. Ya. X1 tambah X2 itu 2K, kita ubah menjadi 2K. Jadi kita tulis di sini persamaan 3 ke 1. Jadi X tambah X2 nya ini 2K. 2K sama dengan K kuadrat tambah 3K min 12. Oke, 2K nya pindahkan menjadi K kuadrat min jadi plus K doang, karena kan 3K kurang 2K tinggal 1, dikurang 12 sama dengan 0. Kita faktorkan K kalau dikali 12 ditambah 1 berarti plus 4 min 3 gitu ya, plus 4 min 3 sama dengan 0, sehingga K di sini sama dengan minus 4, K sama dengan 3. Yang kita butuhkan adalah bilangan bulat positif tuh, dengan suku positif ya, harus suku positif. Berarti yang negatif, yang ini tidak berlaku, yang berlaku adalah K nya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Kalau sudah K sama dengan 3, yang ini kita butuhkan, kita masukkan ke persamaan 2. Nah,
sini ke persamaan 2, sehingga nilai X1 kali X2 itu sama dengan 2 kali K-nya jadi 3 minus 1. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan 6 kurang 1 itu 5. Oke, dapat ya? Dapat bahwasanya ini adalah menjadi persamaan ke-4. X1 kali X2 itu 5. Ya. Kalau sudah substitusikan persamaan ke-4 ini, X1 kali X2 K-nya 3. Nih, sama ke persamaan 2, berarti kan X1 X2 itu kan 5. Ini udah bener ya, 6 1. Udah nggak salah. Sekarang coba yang ketiga ini kita masukkan ke persamaan 3, yang ini. Ya, berarti ini kita ke persamaan 3 lagi. Ini ke sini, ini ke sini. Ke persamaan 3. Sehingga kita akan mencari X1 tambah X2 itu sama dengan 2 kali 3. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 6. Jadi kita dapat nilai X2 nya sama dengan, atau ya benar, boleh 6 dikurangi X1. Ini disebut persamaan 5. Ada persamaan 4, ada persamaan 5, semuanya saling berkaitan, sehingga kita bisa mencari agak panjang, kita ke sini saja ya, tidak salah. Kita bisa mencari persamaan 4 dan 5 ya. Persamaan 4 dan 5, X1 kali X2 itu sama dengan 5. X2 nya sudah dapat seperti ini, berarti X1 dikali 6 dikali min X1 sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kita kalikan 6, lanjut ya, di sini ini kita tinggalkan dulu. Sebentar. Yang ini kita tinggalkan dulu, kita lanjutkan ke sini. 6x1 minus x1 kuadrat sama dengan 5. Ya, pindahkan ke sana supaya tidak ada yang negatif. X1 kuadrat minus 6x1 ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Kalau tadi kita awalnya mencari kuadrat K, K-nya sudah dapat 3, sekarang kita akan mencari kuadrat yang sama kuadrat X1-nya. Sehingga di sini kita jadikan faktorkan X1 kalau dikali 5 ditambah 6 berarti min 5 sama min 1 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 5 atau X1 sama dengan 1. Oke, ada 2 nilai X1-nya. Ya. X1-nya bisa 5, bisa 1. Ini kan atau. Nah, kita gunakan yang paling mudah aja dulu, yang X1. Tujuannya biar tidak terlalu besar hitungannya, karena nanti intinya sama aja. Ya. Ingat, berarti X1 merupakan di sini suku pertama. Ketika ditampilkan X1 suku pertama. Jadi kalau suku pertamanya 1, maka paling mudah di sini 1. Ya. Yang ditanyakan dengan maka jumlah yang suku pertama dari tersebut adalah, kita gunakan yang 1 yang lebih kecil ya ketimbang yang 5. Jadi, kalau gitu kita bisa mencari nilai X2 ya. X2 kan dapat di sini ya, X2 itu sama dengan 6 kurang X1 persamaan 5 ya. Jadi X2 itu sama dengan, kalau gunakan X1 yang ini berarti kan 6 kurang X1. X2 sama dengan 6 dikurangi 5, itu hasilnya 1. Kalau X2 nya 1, di posisi aritmatika X2 nya 1, berarti ke belakang ini akan menjadi negatif, bukan positif. Maka yang ini tidak berlaku. Kita pakai yang atau, yang X1 nya 1, berarti X2 sama dengan 6 kurangi X1 dari mana? Dari sini. Ya, berarti X2 sama dengan 6 dikurangi 1. X2 sama dengan 5. Dapat X2-nya 5. Pakai X1-nya ini, pakai X2-nya 5. Seperti itu. Dapat ya?
K-nya sudah dapat 3, X1 nya dapat 1, X2 nya 5. Jadi kalau dibikin bilangan aritmatikanya X1 K X2 ini adalah 1, 3, 5. Berarti A nya 1, lalu bedanya ini beda nih, beda sama dengan 3 dikurang 1 di 2, bedanya 2, A nya 1. Seperti itu. Sehingga rumus yang ditanya adalah jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama, berarti kan rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n kurang 1B. Seperti itu ya. Kita nggak tahu n keberapa, tapi jumlah n suku pertama berarti Sn sama dengan n dibagi 2 kali A nya sebagai 1 dari sini ya, lalu ditambah n nya itu nggak tahu dikurangi 1 kali bedanya itu 2. Nah, ganti bedanya 2 di sini. Berarti ini dapat n per 2 dikali 2 kali 1 itu 2 tambah 2 kali n itu 2n, 2 kali min 1 itu min 2. Ini kan kali pelangi. Sehingga nilainya n per 2, 2 di min 2 habis, hilang, tinggal 2n. Berarti 2 sama 2 habis, tinggal n, berarti sama dengan n kuadrat. Inilah Sn nya. Sn sama dengan n kuadrat. Adakah jawabannya n kuadrat? Ada, berarti yang A. Nah, inilah dia tata cara penggabungan antara nilai, kelihatan ya, antara nilai persamaan fungsi kuadrat, persamaan kuadrat dengan aritmatika. Oke, semoga bermanfaat. Silakan yang membutuhkannya agar bisa mengulang kembali videonya biar lebih jelas. Cukup dari saya. Jangan lupa untuk kalian share kepada teman-teman agar bisa menjadi nilai tambah mereka mengingat materi-materi yang telah berlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.